Itu cara yang benar membaca kata idza. Nah, yang keliru seperti apa tadi? Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa. Nah, itu keliru. Jadi yang benar tadi idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi perbedaannya tadi dari sisi makhrajnya berbeda, kemudian dari sisi makharijul huruf, sifatul hurufnya berbeda, yaitu perbedaannya terletak pada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas salah satu kesalahan yang sering terjadi saat kita mengucapkan atau membaca surah An-Nasr ayat yang pertama, di mana kesalahan tersebut terjadi pada kata idza jaa. Nah, pada kata mana? Yaitu pada kata idza. Kesalahannya seperti apa? Yaitu keliru mengucapkan atau melafalkan kata idza menjadi ida. Dan ini merupakan kesalahan yang sering banget terjadi gitu. Karena secara tidak sadar, dan mungkin karena ayat ini, surah ini pendek dan hafalnya karena benar mendengarkan, bukan karena melihat ayat demi ayatnya, kata demi kata, sehingga kita mendengar kata ida bukan idza. Harusnya di sini menggunakan dzal bukan dal. Idza bukan ida. Nah, selanjutnya bagaimana sih triknya supaya kita tidak keliru melafalkan kata ini? Ya. Nah, triknya teman-teman, kita harus memahami terlebih dahulu dari sisi makharijul hurufnya, kemudian dari sisi sifatul hurufnya, masing-masing huruf dzal dan huruf dal, supaya kita tahu perbedaannya seperti apa gitu. Baik, kita bahas terlebih dahulu dari sisi makharijul hurufnya. Huruf dzal yang dipakai di sini teman-teman, ya, yang dipakai di sini adalah ini. Dzal, idza, dia menggunakan titik teman, ada titiknya. Itu yang perlu kita hafalkan terlebih dahulu. Jadi pada surah An-Nasr ayat yang pertama ini menggunakan dzal bukan dal. Oke. Selanjutnya makhrajnya dzal ini terletak pada ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Baik, yang dipakai adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Seperti itu. Nah, posisinya di mana? Ini, posisinya di sini teman-teman. Nih. Ya, baik. Jadi posisinya di situ. Jadi di sini. Nah. Jadi ujung lidahnya itu bertemu dengan ujung gigi seri atas, nempel. Tempelin dulu. Dza. Nah, itu posisi dari makhrajnya huruf dzal. Sedangkan huruf dal itu makhrajnya dia sama-sama menggunakan ujung lidah, tapi bagian punggungnya, ya, punggung ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya. Kalau dzal itu bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas, kalau dal dia bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Oke. Tempatnya di mana? Nih, bisa kita lihat di gambar ini, teman-teman. Ya. Sampai di sini sudah kita paham makhrajnya huruf dzal dan huruf dal itu berbeda. Ya. Kemudian dari sisi sifatul hurufnya seperti apa sih? Nah, dari sisi sifatul hurufnya, huruf dzal ini, ya, huruf dzal dia memiliki sifat yang namanya jahar, teman-teman. Jahar itu apa?
Yaitu nafas tertahan saat mengucapkan hurufnya. Jadi nafasnya tertahan. Oke? Bagaimana dengan huruf dal? Huruf dal juga sama-sama memiliki sifat jahr, nafasnya tertahan. Dua-duanya memiliki sifat nafas tertahan. Jadi tidak ada hembusan nafas yang keluar saat mengucapkannya. Oke? Di sini sama nih. Agak susah kita membedakan. Kita tarik lagi sifat selanjutnya. Sifat selanjutnya yang dimiliki oleh huruf dzal itu teman-teman, dia memiliki sifat rokhawah. Suaranya mengalir. Baik? Suaranya mengalir. Sedangkan huruf dal dia memiliki sifat syiddah. Suaranya tertahan. Nah, di sini sudah mulai perbedaannya. Dari perbedaannya itu dari suara. Jadi suaranya kalau dzal itu mengalir, kalau dal itu tertahan. Nah, seperti apa perbedaannya? Untuk melihat itu kita harus mencoba dengan mensukunkan huruf dzal dan huruf dal. Kita coba huruf dzal terlebih dahulu. Kita coba huruf ini. Oke? Dzadzi dzu badz. Nah, seperti itu. Badz. Nah, kalau dal yang ini dadidu bada. Nah, seperti itu. Ya. Berbeda kan? Jadi kalau dzal itu badz. Kalau dal bada. Nah, berbeda. Karena kenapa dal itu kayak mantul? Karena dia juga memiliki sifat yang namanya qalqalah, teman-teman. Jadi mantul kalau dal. Tapi dzal dia tidak memiliki sifat qalqalah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana seharusnya kita membaca ayat yang pertama pada surah An-Nasr ini, yaitu menggunakan huruf dzal. Makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas, kemudian sifatnya secara jahr nafasnya tertahan dan secara rokhawah suaranya mengalir. Idza, dza. Nah, kalau dal itu cenderung lebih neken bunyinya. Ida. Jadi cenderung lebih neken ke pangkal gigi. Nah, kalau dzal itu cenderung lebih halus, cenderung lebih ringan bunyinya. Idza. Seperti itu. Jadi kita contohkan bagaimana cara melafalkan atau membaca surah An-Nasr ayat yang pertama ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu. Itu cara yang benar membaca kata idza. Nah, yang keliru seperti apa tadi? Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa. Nah, itu keliru. Jadi yang benar tadi idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi perbedaannya tadi dari sisi makhrajnya berbeda, kemudian dari sisi makharijul huruf, sifatul hurufnya berbeda, yaitu perbedaannya terletak pada suara atau secara rokhawah. Demikian teman-teman pembahasan mengenai surah An-Nasr ayat yang pertama ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk membantu memperbaiki bacaan Al-Quran kita sehingga sempurna bacaan Al-Quran kita. Ketika kita pakai dalam ibadah sholat, maka sempurna juga bacaan yang kita baca dalam sholat, maka sempurna juga sholat kita. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen teman-teman. Dan jika ada yang ingin kita bahas sesuai dengan requestan teman-teman, silahkan komen di kolom komentar.
Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.